Ruben Amorim telah resmi tiba di Manchester untuk mengambil alih kendali Manchester United, meninggalkan masa jabatan yang sukses di Sporting CP. Kedatangan Amorim direncanakan dengan cermat, dengan tanggal transisi ditetapkan pada 11 November, yang waktunya sangat tepat bertepatan dengan jeda internasional. Penjadwalan yang disengaja ini memungkinkan pelatih berusia 39 tahun tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya sebelum ujian pertamanya, pertandingan Liga Primer melawan Ipswich Town dalam 13 hari. Pada Senin sore, Amorim mendarat di Manchester, tiba dengan jet pribadi. Ia disambut dengan hangat di Carrington oleh tokoh-tokoh senior di klub tersebut, termasuk Kepala Eksekutif Omar Berrada, Direktur Olahraga Dan Ashworth, dan Direktur Teknis Jason Wilcock. Meskipun belum beroperasi penuh karena formalitas visa yang tertunda, Amorim memulai pelantikannya dengan menemui staf kunci di tempat latihan. Amorim menjadi manajer permanen ke-6 yang mengambil alih di Old Trafford sejak Sir Alex Ferguson yang legendaris pensiun lebih dari 1 dekade lalu. Amorim, yang sangat dihormati karena ketajaman taktis dan kepemimpinannya di Sporting CP, datang dengan harapan besar. Kemampuannya untuk membina bakat muda dan menerapkan filosofi menyerang, selaras dengan identitas historis United, dan para penggemar sangat ingin melihat bagaimana ide-idenya terbentuk. Penunjukan Amorim menandakan visi jangka panjang. Tugasnya monumental tetapi jelas, memulihkan status Manchester United sebagai salah satu klub elit dunia. Saat jeda internasional memberikan jeda singkat, para penggemar dan pakar akan mengamati dengan saksama saat Ruben Amorim mulai meletakkan fondasi untuk masa depan yang lebih cerah di Old Trafford. Ruben Amorim resmi menggantikan Ruud van Nistelrooy yang telah menjadi pelatih Manchester United selama 4 pertandingan terakhir sejak Erik ten Hag dipecat menyusul awal musim yang buruk. Ruben Amorim memilih untuk tidak bertemu langsung dengan Ruud van Nistelrooy sebelum memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam staf tim utama di Manchester United. Van Nistelrooy diakini telah meninggalkan tempat latihan United sekitar tengah hari, sementara Amorim baru tiba beberapa jam setelahnya, sehingga mustahil bagi keduanya untuk berbicara. Sepertinya Amorim memang sudah menyampaikan keputusannya jauh hari sebelum laga Leicester. Itu sebabnya Ruud mengucapkan perpisahan kepada fans. Amorim tiba di Manchester sekitar pukul 1.45 siang bersama staf pelatih barunya Carlos Fernandes, Adelio Candido, Paulo Barreira, Emmanuel Ferro, dan Jorge Vital, sebelum diajak berkeliling tempat latihan United di Carrington. Ruben Amorim dikabarkan ingin Manchester United merekrut mantan bek Manchester City berusia 33 tahun, Danilo. Saat ini sang bek bermain untuk Juventus, dan sebuah laporan dari media Italia, Juve Live, mengklaim bahwa manajer Manchester United yang baru, Ruben Amorim, ingin membawa bek serba bisa berusia 33 tahun itu kembali ke Liga Primer. Danilo berusia 33 tahun, dan ia tidak mungkin menjadi lebih baik dengan kepelatihan dan pengalaman. Bek veteran itu berada di tahap senja karirnya, dan akan menarik untuk melihat apakah ia terbuka untuk bergabung dengan Setan Merah. Pemain berusia 33 tahun ini pernah bermain di Liga Primer bersama Manchester City, dan ia telah memenangkan gelar Liga Primer 2 kali. Kemampuan, pengalaman, dan mentalitasnya yang unggul dapat menjadi tambahan yang sangat berharga bagi ruang ganti Manchester United. Ruben Amorim tampaknya ingin meningkatkan unit pertahanan di Old Trafford. Danilo mampu beroperasi sebagai bek sayap sekaligus bek tengah. Fleksibilitasnya akan menjadi aset bagi Manchester United jika mereka dapat mencapai kesepakatan. Pemain Brasil tersebut akan menjadi agen bebas musim panas mendatang, dan Juventus mungkin terbuka untuk menjualnya dengan jumlah uang yang wajar pada bulan Januari. Tidak masuk akal bagi klub Italia tersebut
untuk mempertahankannya dan kemudian kehilangannya sebagai agen bebas pada musim panas 2025. Menjualnya pada bulan Januari akan menjadi pilihan yang ideal bagi semua pihak. Manchester United juga akan dapat mengontrak pemain tersebut dengan harga nominal. Erik ten Hag telah dikaitkan dengan kembalinya yang menakjubkan ke manajemen sepak bola, dengan raksasa Eropa mempertimbangkannya. Hanya beberapa minggu setelah ia dipecat oleh Manchester United, ten Hag kini kembali ke bursa manajer dan bebas bergabung dengan klub lain setelah dipecat dari United. Dan menurut laporan, pelatih asal Belanda itu telah menjadi kandidat kuat untuk pindah ke klub raksasa Italia, Roma, hanya beberapa minggu setelah meninggalkan Inggris. Awalnya, dilaporkan bahwa ten Hag sedang dipertimbangkan untuk mengambil alih Roma, yang saat ini tidak memiliki pelatih kepala, dan berada di posisi ke-12 di Serie A, tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen sementara Napoli. Namun, media Italia La Gazzetta dello Sport kemudian melaporkan bahwa ten Hag menolak kesempatan untuk melatih Roma, karena tidak ingin terlibat dalam situasi sulit yang sedang dialami klub tersebut. Media Brasil, TBR Football, mengklaim bahwa Manchester United mungkin akan menjajaki kemungkinan menggunakan Antony sebagai bagian dari tawaran Januari untuk bintang muda Flamengo, Loran Lucas. United sudah lama tertarik pada Loran yang berusia 18 tahun, yang menjadi incaran banyak klub Liga Primer yang mempertimbangkan kepindahan pada Januari. Gelandang serang muda ini muncul sebagai salah satu prospek menonjol dalam sepak bola Brasil. Loran sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Inggris sebelum United menunjukkan minat, jadi dan Ashworth beserta timnya mungkin kini punya trik tersembunyi. United telah memberitahu Antony bahwa ia dapat meninggalkan klub pada bulan Januari di tengah kesulitan yang dialaminya. Dan mengingat Flamengo adalah salah satu tim yang menunjukkan minat pada pemain sayap tersebut, ia dapat terlibat dalam pembicaraan untuk merekrut Loran di beberapa titik. Namun, United tidak sendirian dalam kekaguman mereka terhadap Loran. West Ham dan Brighton juga menginginkan Loran pada bulan Januari. Tentu saja, ada juga minat dari Eropa seperti RB Leipzig, Marseille, dan Atalanta. Namun, pada akhirnya diyakini bahwa Loran memiliki preferensi untuk bermain di Inggris di masa depan. Loran memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, 43 juta pound, dalam kontraknya, seorang pemain yang telah tampil 30 kali di tim utama Flamengo. Namun, klub Brasil itu bersedia menerima harga yang lebih rendah pada bulan Januari.